Ketika lidah telah kehilangan kendali, kata-kata berubah menjadi panah beracun. Itulah yang dilakukan Murtadin Saifuddin Ibrahim, seorang yang menjadikan Islam sebagai sasaran hinaannya. Ia menyalakan api fitnah, seolah ingin membakar keyakinan miliaran umat, tapi ia lupa. Api kecil akan padam bila bertemu samudra kebenaran. Dan samudra itu kini hadir, melalui Ustadz Adi Hidayat. Dengan ketegasan hujah dan kejernihan ilmu, beliau berdiri bagai mercusuar di tengah badai, memantulkan cahaya terang, membongkar dusta, dan menegakkan kebenaran. Inilah saatnya menyaksikan bagaimana fitnah dipatahkan bukan dengan amarah, tapi dengan logika dan dalil yang tak terbantahkan. Jadi kalau saya masuk Islam lagi tidak akan diterima. Jadi saya tetap tidak mau masuk Islam lagi, karena saya harus berlaku seperti itu, pakai kupluk, celana cingkrang, sandal jepit. Oh, saya sudah pakai sepatu bagus. Ya, ngaco. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karimil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudara-saudariku, di era Nabi Muhammad SAW menyampaikan risalah Islam, terdapat beragam respon yang lahir dari aneka kelompok masyarakat pada saat itu. Ada di antara mereka yang beriman, menerima kebenaran risalah Islam, lantas memeluk dinul haq ini, dan mengerti tentang kedalamannya, rasionalitasnya, sehingga mampu mengamalkan nilai-nilai yang dibawa oleh Islam serta bimbingannya secara benar, terukur, dan meraih keberkahannya. Pun demikian, ada di antara mereka yang meragukan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga masih menimbang antara mengikuti atau mengabaikannya. Di sisi lain, terdapat kelompok yang sama sekali tidak merespon ajaran Nabi atau dakwah yang Nabi sampaikan dengan kesan yang positif. Mereka cepat mengabaikan dan meninggalkan dakwah Nabi, bahkan juga disertai dengan tuduhan atau bahkan juga tantangan-tantangan yang melahirkan pergolakan-pergolakan tertentu sampai ke level yang bersifat menyakiti, baik verbal ataupun fisikal. Di antara mereka ada kalangan yang tetap dengan kekufurannya, ada orang yang di lisannya menyatakan keislamannya, namun perilakunya justru menyimpang dari nilai-nilai keislaman, bahkan merencanakan perilaku yang menentang terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Dan menariknya, ada juga di antara mereka yang menyatakan keislamannya, namun masih labil dengan keislaman yang mereka deklarasikan itu, sehingga mudah terpengaruh, terprovokasi, bahkan kembali kepada keyakinan dan perilaku awal yang mereka pernah lakukan. Golongan kedua diistilahkan dengan munafik, dan yang ketiga disebut dengan kaum murtadin, jama' dari kata murtad, irtadda, yartaddu, murtad untuk orangnya. Dalam merespon tiga golongan terakhir ini, baik yang kufar ataupun munafik atau pula murtad, Nabi SAW dengan kehalusan rasanya, dengan rasa kasih yang dalamnya, dengan simpati yang sangat luas itu, beliau merasakan kesedihan yang mendalam karena khawatir orang-orang yang menentang beliau ini kemudian wafat tanpa iman, tidak mendapatkan perhatian dan kasih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saat kembali kepada Allah di kehidupan akhirat kelak. Karena yang menentukan kasih sayang, rahmat, kemuliaan, bahkan kebahagiaan di akhirat kelak adalah keimanan seseorang yang menjadi inti bekal kehidupan dalam membawa nilai-nilai terbaik dan bekal-bekal terbaik untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau juga merasakan kesedihan karena dikhawatirkan orang-orang yang cepat ingkar ini justru menggalang kekuatan untuk melukai atau melakukan pertentangan baik kepada dakwah ataupun kepada pemeluk Islam pada saat itu. Menariknya, kekhawatiran dan kesedihan Nabi ini mendapatkan respon langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan turunnya surah Ali Imran, surah yang ketiga,
ayat 176. Saat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yahzunkal ladzina yusari'una fil kufr. Innahum lan yadurrullaha syai'a. Yuridullahu alla yaj'ala lahum hazzan fil akhirah wa lahum 'adzabun 'adzim." Demikian Allah berfirman di Quran surah ketiga Ali Imran itu ayat 176. Wala yahzunkal ladzina yusari'una fil kufr. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak harus respon kekufuran mereka yang cepat itu, yang menghindar dari dakwah itu, yang melakukan pertentangan itu, menjadikan engkau cepat merasakan sedih yang mendalam. Innahum la yadurrullaha syai'a. Sungguh orang-orang yang berpaling darimu itu, orang-orang yang melakukan pertentangan, yang mengingkari dakwah, yang keluar dari Islam yang tengah kau sampaikan, yang menyatakan keislaman namun juga melakukan pertentangan kepadamu, sungguh mereka semua itu tak akan mampu mengurangi sedikit pun keagungan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mampu mencelakai sedikit pun wali-wali Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berjuang menegakkan risalah Islam, orang-orang yang memeluk Islam dengan benar. Yuridullahu alla yaj'ala lahum hazzan fil akhirah. Justru perilaku mereka itu menjadikan hukum berlaku untuk mereka, yaitu hapus gugur semua amalan-amalan yang pernah mereka lakukan, sehingga tidak mendapat peluang sedikit pun meraih balasan terbaik ataupun pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala saat kembali ke akhirat. Walahum adzabun azim, dan disiapkan balasan yang setimpal untuk mereka berupa hukuman yang sangat berat. Saudara-saudariku, ayat ini memberikan kesan kepada kita bahwa dinamika respon dalam dakwah itu begitu beragam. Dinamika dalam menghadapi tantangan zaman itu begitu beragam. Tidak semua apa yang disampaikan dari nilai kebenaran, kebaikan mendapatkan respon yang serupa. Dulu pun 15 abad yang lalu, ada yang menerima kebenaran itu, ada yang meragukannya, ada yang menolaknya, ada yang mengiyakan namun juga mengingkarinya, ada yang pernah masuk ke dalamnya namun dia keluar lagi karena alasan-alasan tertentu. Sifat kufar, nifak ataupun murtad telah ada jauh sebelum masa kini, 15 abad yang lalu. Namun Allah Subhanahu wa taala menegaskan lewat firman-Nya dalam Al-Qur'an bahwa semua ini tidak merugikan Allah sedikit pun. Sikap-sikap ini tidak akan mengurangi keagungan Islam sedikit pun. Sikap-sikap ini tidak akan memberikan pengaruh kepada orang-orang Islam yang memegang teguh ajarannya, yang berusaha menampilkan ajaran-ajaran Islam sesuai dengan kemampuan dan kesungguhannya. Karena itu, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama diberikan kekuatan untuk bisa mengamalkan dan meyakini ajaran Islam sampai kita wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pun demikian, kita pun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kekuatan untuk tidak terpengaruh oleh godaan-godaan lingkungan apapun bentuknya yang bisa menukar keimanan kita dengan materi-materi dunia semata, dengan angan-angan fata morgana dunia semata. Pun kita pun menegaskan, Islam tidak pernah dirugikan dengan kemurtadan seseorang. Islam tidak pernah menjadi kecil dengan pengingkaran seseorang. Justru Islam datang membawa risalah rahmat untuk menawarkan kedamaian, ketentraman, kebaikan, dan selebihnya itu pilihan yang akan dipertanggungjawabkan saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, kita tetap saling menghormati, kita tetap saling bertoleransi dalam kebaikan, bersama-sama bekerja, bersama-sama berta'awun untuk membangun, memakmurkan bangsa, negeri tercinta. Namun persoalan keimanan, persoalan keagamaan yang telah menjadi pilihan, semuanya akan dipertanggungjawabkan secara pribadi saat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan itu kita tetap dijaga, mendapatkan hayatan thayyibah, hidup yang terbaik, dan husnul khatimah, wafat dalam keadaan yang mulia. Subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah
Suara Murtadin Saifuddin Ibrahim hanya bergema sebentar, layaknya riak di permukaan air yang lenyap ditelan arus deras. Hinaannya tak pernah bisa meruntuhkan kokohnya bangunan Islam, karena bangunan ini berdiri di atas fondasi wahyu, bukan opini. Ustadz Adi Hidayat dengan tegas menunjukkan bahwa ilmu adalah pedang yang jauh lebih tajam daripada hinaan, dan hujah adalah benteng yang lebih kuat daripada teriakan kosong. Maka jelaslah, kebencian hanya menghasilkan debu, sementara kebenaran akan tetap berdiri, setinggi langit dan seterang mentari. Terus ikuti perjalanan ini, karena setiap babak adalah saksi bahwa fitnah tak pernah menang melawan cahaya.